semua, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, Lost Grace, kita ada di mana ini? Wah, hari ini kita lagi di Israel. Israel? Iya. Iya ya, pantasan baju kita kayak orang-orang Israel zaman dahulu. Ada apa sih? Nah, hari ini kita sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita sama-sama ya, bersama seluruh umat Kristen di dunia, kita sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Atau bisa dibilang hari Natal sudah dekat. Adik-adik sudah siap tidak menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Siap dong. Pastinya siap dong. Kalau Lost Grace sudah siap? Siap dong. Siap pasti. Saya juga siap, Lost. Nah, kalau Lost Grace, Lost Yufi, dan adik-adik di rumah semua sudah siap, Lost undang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Tentunya ini adalah sebuah kabar gembira buat kita semua. Jadi kalau ini adalah sebuah kabar gembira atau kabar baik, maka kita sebagai orang-orang percaya di seluruh dunia harus menyebarkan atau mengabarkan kabar baik ini. Wah, diberitakan kemana, Lost? Ya, ke seluruh dunia dan ke seluruh bangsa, supaya semua orang dimanapun mereka berada, mereka bisa mendengar kabar keselamatan ini, supaya kita semua memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi sekarang Lost dan adik-adik semua yang di rumah untuk kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian Beritakanlah di Gunung. Gembala
saja langsung firman Tuhannya. Tapi sebelum itu kita persiapkan hati kita nyanyikan Gita Surga Bergema. saleh dan benar di hadapan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menantikan dan menyaksikan penghiburan bagi Israel. Orang yang saleh dan benar itu adalah Simeon. Allah ada di atas kepalanya, dan Tuhan menetapkan bahwa Simeon tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Sang Juru Selamat. Tuhan, aku sudah tua. Sudah lama sekali aku menantikan Sang Penghibur, Juru Selamat yang Kau janjikan kepada orang Israel. Tapi sampai memutih rambutku, aku belum juga bertemu dengan Mesias yang Kau janjikan itu. Iya, orangnya. Ayo kamu cepat bayar utangnya. Kamu sudah lama sekali tidak bayar utang. Lihat itu. Kamu belum bayar sama sekali. Ayo cepat bayar. Saya sudah membayar utang kepada kamu. Ini buktinya kalau kamu belum membayar utang. Ayo bayar utangmu sekarang, jangan banyak bicara. Akhirnya mereka saling bertengkar satu dengan yang lain, dan Simeon datang untuk memisahkan mereka. Hei, mengapa kalian bertengkar? Bukankah harusnya kita menantikan Sang Juru Selamat dengan penuh penantian? Lebih baik banyak berdoa daripada berselisih paham dan bertengkar seperti ini. Kita butuh Juru Selamat seperti yang dijanjikan oleh Allah. Hah? Juru Selamat? Aduh kakek tua, jangan percaya lagi tentang cerita-cerita yang kosong itu. Itu sudah saya dengar sejak saya kecil. Jangan percaya deh kakek tua sama sesuatu yang kosong itu. Anakku, ini bukan janji yang kosong. Ini janji yang langsung disampaikan oleh Allah Roh Kudus kepada saya. Percayalah dengan imanmu. Percaya dengan iman. Saya ini sudah hidup dalam iman kepada Allah, nenek moyang kita yang sudah membebaskan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Anakku, percayalah. Sudah, percuma kita bicara dengan kakek tua ini. Ayo kita pergi saya. Jangan lupa bayar utangmu. Dengan hati yang sedih, kemudian Simeon berdoa kepada Tuhan. For salvation lay before
aku akan tetap menunggu kedatangan Sang Mesias seperti yang kau janjikan, ya Allah. Jadi, siapa tokoh yang tadi kita sama-sama dengarkan ceritanya? Ada yang bisa jawab? Iya. Hah? Bapak Abraham? Ih, salah lagi. Siapa dia? Dia adalah Simeon. Ya, kalian pernah kenal dengan Bapak Simeon? Kalian tahu ceritanya di dalam Alkitab? Iya, ceritanya seperti tadi. Dia adalah seorang bapak yang menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Yang menaruh pengharapan bahwa Kristuslah yang dijanjikan oleh Bapa untuk memberikan keselamatan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan Simeon adalah seorang yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang diurapi oleh Allah Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam Lukas 2. Bahwa Simeon itu di atas kepalanya dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia yang sudah hidup dalam usia yang cukup tua. Alkitab tidak mencatat berapa setuanyakah dia, tapi yang jelas dia itu adalah orang yang menantikan kelahiran kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dalam penantiannya itu dia begitu banyak melihat kejahatan, ya, penderitaan, tetapi dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah yang telah memanggil dia, yang telah berfirman kepadanya bahwa dia, Simeon ini, tidak akan mati sebelum lihat Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia. Dan dengan hati yang tetap percaya, dengan hati yang tetap mengandalkan Tuhan, dengan hati yang tetap menaruh imannya kepada janji Allah bahwa memang benar dia akan melihat Sang Juru Selamat itu, walaupun dalam hari demi hari, tahun demi tahun, dia sudah semakin tua dan semakin tua, tapi dia tidak goyah. Dia tetap percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, firman-Nya itu, dia akan menyaksikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebelum dia mati. Adik-adik, jika Bapak Simeon bisa mempercayai Tuhan dengan janji penyertaannya yang luar biasa bahwa dia akan melihat Yesus Kristus itu, apalagi saya dan adik-adik. Saya dan adik-adik sudah menyaksikan, walaupun secara tidak langsung kita menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini melalui keluarga Yusuf dan Maria, tapi paling tidak hari ini kita sudah bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Tidak seperti Bapak Simeon yang terus menantikan kapan ya Sang Juru Selamat itu lahir. Tapi dia tetap punya pengharapan. Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan kebebasan. Pengharapan yang membawakan dia damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Jikalau saya dan adik-adik sudah menyaksikan, dan saat ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, apalagi yang membuat kita tidak percaya kepada janji Allah? Apalagi yang membuat kita meragukan akan kasih setia Tuhan? Tuhan sudah membuktikan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tuhan juga pasti akan menepati setiap janji-janji yang Dia berikan kepada kita. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan yang mengatakan, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, dan aku
sekali-kali tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Jika Tuhan sudah berjanji demikian, apakah kita masih meragukan? Dia yang dulunya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah berjanji bahwa akan mengirimkan seorang penebus untuk memberikan keselamatan atas dosa-dosa kita. Dan itu pun Tuhan sudah genapi melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Apalagi yang membuat kita khawatir dan takut dan tidak mempercayai janji penyertaan Tuhan yang menyertai kita, yang memberkati kita, yang tidak akan pernah melupakan kita. Adik-adik, biarlah hari ini kita tetap boleh menaruh iman kita kepada Kristus, bahwa Dia sungguh Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan adik-adik. Dia pasti akan senantiasa menyertai kita. Mari buka hatimu, terima Tuhan Yesus, dan sambutlah sang bayi itu yang telah datang ke dalam dunia. Apapun yang menjadi keraguan-raguan kalian, serahkan semua kepada Tuhan. Dan jika saat ini Papa Mama sedang mendampingi anak-anak di rumah, bukalah hatimu, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Karena Dia Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Dia Allah yang mengatakan, aku menyertai dan menolongmu. Mari kita berdoa. Apapun yang menjadi kerinduan adik-adik yang ada di rumah, ataupun apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan keluarga, apakah itu usaha pekerjaan, apakah itu kesehatan, apakah itu rencana masa depan anak-anak, mari saya rindu mengajak setiap kita yang ada di rumah meletakkan tangan di dada, menyerahkan semuanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan sekali lagi membukakan mata rohani kita bahwa Dia telah mengenapi rencana keselamatannya melalui kedatangan Kristus. Apalagi yang perlu kita takutkan, khawatirkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa membawa anak-anak-Mu yang saat ini sedang meletakkan tangan di dada mereka. Biarlah kiranya Tuhan Allah yang menjamah hati mereka pada saat ini. Ketika mereka ragu akan kehidupan masa depan anak-anak mereka. Ketika anak-anak merasa ragu, tidak terlalu percaya untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu, Simeon yang menantikan kedatangan Kristus, di dalam pengharapan, dia telah melihat terang itu telah datang. Cahaya kemuliaan itu telah menyinari hidupnya. Dan bahkan dia yang menantikan Kristus itu, di depan matanya dia dapat melihat. Tuhan, kami yang sudah menyaksikan, dan bahkan saat ini kami sedang mempersiapkan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, yang tidak pernah berubah, yang selalu tepat pada waktunya untuk menolong setiap kami. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga-keluarga yang bergumul pada saat ini. Melalui berita sukacita ini, pengharapan pada Kristus sungguh nyata dalam kehidupan mereka, bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sakit, Tuhan tolong jamah. Kasihanilah anak-Mu. Kami merindukan kuasa kesembuhan itu penyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan melihat betapa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu pun juga nyata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bangsa ini kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Allah yang tetap memegang kendali berdaulat atas bangsa ini untuk mempersatukan kami
sebagai satu kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpecah, melainkan satu sebagai satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan bagi kita hari ini terdapat di dalam Injil Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Yaitu bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa segala bangsa. Saya ulangi sekali lagi, Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, Allah telah menyediakan keselamatan. Simeon sudah melihat keselamatan yang Tuhan berikan bagi segala bangsa. Oleh sebab itu adik-adik, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Keselamatan hidup saya dan adik-adik sudah ada dalam tangan kasih Tuhan. Jika Tuhan bisa memberikan keselamatan hidup bagi saya dan adik-adik, saya percaya masa depan adik-adik pun ada di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Kehidupan keluarga, kesehatan keluarga, usaha pekerjaan keluarga pun ada juga di dalam tangan kasih Allah. Oleh sebab itu, tetap menaruh pengharapan, tetap percaya kepada Kristus, dan tetap setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Karena masih secara online, adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa melalui scan barcode dan juga celengan yang sudah dibagikan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, Sukacita Kusembahkan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Sekalipun hari ini kami masih beribadah secara online. Kami juga bersyukur karena hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Kiranya Engkau juga berkati mama-mama yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Kami bersyukur kepadamu bahwa kami bukan lagi menantikan keselamatan seperti bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama ya Tuhan. Tapi sekarang kami sudah bisa melihat bagaimana Kristus telah datang ke dalam dunia untuk memberitakan tentang kerajaan surga dan bahkan telah menyatakan keselamatan bagi setiap umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Biarlah iman kami semakin hari semakin mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan kepada kami bahwa tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak bisa diselesaikan di dalam kasih Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu Tuhan, utuslah kami dan berkatilah setiap kami. Biarlah berkat dari Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lukas 2 ayat yang ke-25. Adik-adik, kita baru saja menyaksikan bagaimana penantian seorang hamba Tuhan yang bernama Simeon menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Adik-adik, biarlah masa-masa Advent ini kita juga terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk terus senantiasa berdoa, meminta kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan minggu depan kita akan menyaksikan bagaimana penantian Maria dan Yusuf ketika malaikat datang memberitakan kepadanya bahwa seorang anak akan lahir. Dan kau harus menemui dia, Immanuel. Adik-adik, nantikan terus pelayanan sekolah minggu melalui online, YouTube dan Zoom pada tanggal 13 Desember pukul 10 pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.